Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 62. Bab 316, babak final mulailah. Ketika langit baru saja menjadi cerah keesokan harinya, kota yang berkembang ini tampak seperti mesin besar yang dikendalikan oleh jam saat mulai berfungsi dengan tertib. Aliran manusia yang melewati jalan-jalan kota adalah bukti terbaik kekuatan mesin besar ini. Tempat di dalam kota yang paling ramai dan semarak hari ini tidak diragukan lagi adalah alun-alun keluarga kekaisaran yang besar. Setelah kompetisi kemarin disebarluaskan oleh para penonton, semakin banyak orang yang pikirannya tertarik dengan berita kompetisi pemurnian pil yang menggugah jiwa ini. Oleh karena itu, area di luar alun-alun keluarga kekaisaran sudah dipenuhi oleh orang-orang meski masih terlalu pagi. Masa gelap kepala manusia memanjang sampai ujung pandangan seseorang. Seiring waktu berlalu, sinar pagi dari cakrawala menerobos lapisan awan yang menahan dan menyinari kota besar itu. Pintu utama yang tertutup dari Imperial Family Square perlahan dibuka saat matahari terbit. Segera, massa hitam orang di luar mulai membanjiri seperti air pasang. Xiao Yan dan Hai Bodong tercengang ketika mereka tiba di tempat terbuka dan menatap naga manusia panjang di pintu utama. Segera, mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Tidak disangka bahwa penonton hari ini akan menjadi lebih gila dari yang kemarin. Ikuti aku. Hai Bodong menyapu pandangannya sekali sebelum berbicara dengan Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju sisi lain alun-alun. Xiao Yan mengikuti Hai Bodong dan berjalan agak jauh. Kebisingan juga secara bertahap dikurangi dengan jumlah yang besar. Mereka berbelok dan Xiao Yan menyadari bahwa ada pintu belakang lain di belakang alun-alun. Hanya saja ada lebih dari 100 penjaga bersenjata lengkap di pintu belakang ini, benar-benar memblokirnya. Hai Bodong mengabaikan para prajurit ini dan memimpin Xiao Yan melalui pintu masuk seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Para penjaga juga tampaknya menyadari identitas mereka berdua karena tidak ada yang maju untuk menghentikan mereka. Xiao Yan memasuki pintu dan berjalan agak jauh sebelum pandangannya tiba-tiba melebar. Dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa Liu Ling dan putri kecil sebenarnya telah datang lebih awal darinya. Selain keduanya, cukup banyak peserta yang lolos dari 2 babak kompetisi kemarin. Kelompok anak muda ini sedang bercakap-cakap dan tersenyum satu sama lain. Ketika Xiao Yan dan Hai Bodong tiba, semua orang, yang tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu dengan lembut, tiba-tiba menurunkan suara mereka secara signifikan. Meskipun Xiao Yan masih mengenakan jubah alkemis tingkat 2, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang hadir yang cukup bodoh untuk berpikir bahwa itu adalah representasi dari kemampuannya yang sebenarnya. Dalam kompetisi yang menggetarkan jiwa kemarin, kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan telah menyebabkan semua orang mengawasinya dengan takjub. Di antara kelompok pesaing ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi termasuk dalam posisi terdepan. Posisi terdepan ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Ling dan putri kecil kesulitan membandingkannya. Bagaimanapun, ejekan dari Yan Li kemarin merupakan pukulan bagi semua peserta kekaisaran Jiama. Namun, Xiao Yan adalah satu-satunya yang bisa mencerminkan ejekan kembali pada Yan Li. Terlepas dari di mana seseorang berada, orang yang memiliki kemampuan akan selalu dengan mudah mendapatkan rasa hormat orang lain. Ini tidak memiliki perubahan sedikit pun bahkan ketika seseorang ditempatkan di dunia alkemis. Haha, Tuan Xiao Yan, Anda datang lebih awal. Putri kecil tersenyum ketika dia berbicara dan menatap Xiao Yan, sebelum berbalik dan bergerak maju. Putri kecil juga datang lebih awal. Meskipun Xiao Yan tidak menyukai sikap awal putri kecil terhadapnya ketika mereka pertama kali bertemu, dia adalah keturunan iblis tua yang bahkan ditakuti oleh Hai Bodong. Oleh karena itu, tidak baik bagi Xiao Yan untuk tampil terlalu dingin. Dia menganggukkan kepalanya dan secara acak mengucapkan beberapa salam yang tidak ada artinya bagi mereka. Ujian hari ini adalah babak final. Tuan Xiao Yan, kita tidak bisa kalah dari orang itu. Putri kecil tertawa pelan, tidak peduli dengan jawaban asal-asalan yang Xiao Yan berikan. Saya akan mencoba yang terbaik. Orang itu jelas bukan orang yang sederhana. Xiao Yan mengangguk saat dia menjawab. Tuan Xiao Yan, Anda tidak dapat membuat kesalahan apapun selama momen penting seperti itu. Saya masih ingin bersaing dengan Anda. Liu Ling berjalan mendekat dan tersenyum tipis.
Meskipun dia berhasil bertahan melalui 2 putaran ujian kemarin, jelas bahwa Xiao Yan lebih baik darinya jika seseorang melakukan perbandingan. Ini benar-benar pukulan bagi Liu Ling, yang biasanya bersifat sombong. Xiao Yan mengangguk secara acak sebelum mengangkat kepalanya. Pada tingkat kedua, Fama dan kelompok yang terdiri dari eselon atas asosiasi perlahan-lahan keluar. Saat dia melihat Xiao Yan telah menoleh, Fama memberinya senyuman ramah. Setelah itu, dia memimpin semua orang dan berjalan untuk menyambut Xiao Yan dan yang lainnya. Saat kelompok mereka menuruni tangga, Xiao Yan menyadari bahwa Jialao sebenarnya perlahan mengikuti di belakang. Dia saat ini tersenyum dan berbicara dengan beberapa tetua asosiasi yang ada di sampingnya. Xiao Yan tersenyum saat dia mengobrol dengan Fama dan Jialao sebelum dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh. Dia melihat seorang pemuda berjubah abu-abu berjalan perlahan dari tempat dia datang sebelumnya. Mengikuti pintu masuk pemuda berjubah abu-abu, aula besar yang awalnya berisik segera menjadi sunyi. Banyak tatapan yang berisi segala macam emosi berhenti pada yang pertama. Apa yang dikatakan orang ini tadi malam memang benar. Hari ini, dia sekali lagi memulihkan penampilannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat penampilan pemuda berjubah abu-abu yang persis sama seperti kemarin. Apakah yang disebut pil pemulihan penampilan itu benar-benar memiliki efek ajaib? Bahkan seorang Dou Huang tidak dapat membedakan apakah itu asli atau palsu. Fama dan Jialao menatap pemuda berjubah abu-abu yang masuk dengan mata dingin. Mereka bertukar pandang sambil tersenyum tipis. Senyuman itu mengandung niat membunuh yang dingin. Sebagai orang kuat yang berdiri di puncak kekaisaran magia, aksi kemenangan Yan Li di depan mereka tidak diragukan lagi berarti bahwa yang terakhir berpikir bahwa umurnya terlalu lama. Jika bukan karena keadaan yang tidak cocok untuk menyerang, dan ketakutan mereka akan pukulan terhadap reputasi asosiasi, kemungkinan ketiga Dou Huang akan langsung mengambil nyawanya. Pemuda berjubah abu-abu, tidak, dia harus dipanggil Yan Li, saat ini memiliki senyum di wajahnya yang lembut. Tatapannya tidak mempedulikan karena menyapu 3 orang kelompok Fama. Akhirnya, dia menghambur ke pintu yang mengarah dari aula ke tanah terbuka. Ketika dia melewati Xiao Yan, langkah kakinya berhenti dan dia tersenyum sebelum berkata. Di antara kalian bertiga, hanya kamu yang memiliki beberapa kemampuan. Namun, keberuntungan Anda berakhir hari ini. Saya tidak akan menahan apapun di babak final ini, haha. Saat dia menatap Yan Li, yang berjalan pergi dengan tawa keras, Xiao Yan hanya mengangkat bahunya dengan tenang. Wajah cantik putri kecil menjadi agak gelap sementara wajah Liu Ling menjadi hijau. Sebagai murid Raja Pil Guhe, ini adalah pertama kalinya dia dipandang rendah oleh seseorang sedemikian rupa. Lupakan saja, jangan marah. Kami akan bersaing di tempat ujian. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas, kira-kira memperkirakan waktu sebelum berbalik dan menuju ke lapangan terbuka. Di belakangnya, putri kecil mengikuti tanpa daya. Liu Ling, di sisi lain, berdiri di tempat yang sama, dengan kasar menggertakkan giginya dan mengutuk sebelum meninggalkan aula. Saat dia mengamati para pesaing meninggalkan aula dalam kelompok-kelompok kecil, Jialao menyatukan alisnya. Dia dengan lembut berkata, sepertinya kamu menaruh harapan pada Xiao Yan, bukan? Namun, bisakah dia menang melawan rekan Yan Li itu? Ah, saya juga tidak yakin. Bagaimanapun, saya telah melakukan semua yang saya bisa lakukan. Yang tersisa adalah Xiao Yan mengandalkan dirinya sendiri. Fama menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sejujurnya, dia tidak terlalu percaya diri. Bakat Xiao Yan mungkin hebat, tapi dia dirugikan karena masih sangat muda. Mendengar ini, Jialao hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak bertanya tentang bantuan apa yang diberikan Fama kepada Xiao Yan. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal asosiasi orang lain. Saat kelompok itu perlahan keluar dari lorong, sinar matahari yang menusuk tiba-tiba menyinari mereka. Bidang pandang mereka tiba-tiba melebar dan sorakan gemetar tanah juga menyerbu telinga mereka seperti air pasang. Tangan Xiao Yan menutupi matanya, menghalangi sinar matahari. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kursi penonton yang sangat ramai dan tidak bisa membantu tetapi diam-diam merasa agak terkejut. Dia menoleh dan tersenyum kepada putri kecil yang berdiri di sampingnya sebelum berjalan menuju posisinya di tengah lapangan terbuka.
Ketika beberapa orang bermata tajam di kursi penonton melihat Xiao Yan muncul, keributan segera terjadi. Banyak orang mulai berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri. Hei, lihat orang yang mendapatkan hasil terbaik kemarin. Dia juga sangat muda. Kudengar namanya Xiao Yan, bukan? Melihatnya, dia seharusnya berusia lebih dari 20 tahun. Betapa irinya saya. Dalam pemeriksaan ini, tampaknya hanya dia yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pemuda berjubah abu-abu dari Kekaisaran Chuyun. Jika dia tidak mengambil tindakan kemarin, orang yang akan mendapatkan hasil terbaik mungkin adalah orang dari Kekaisaran Chuyun. Hari ini kompetisi paling krusial. Mudah-mudahan, dia bisa mengalahkan orang itu dari Kekaisaran Chuyun. Jika tidak, asosiasi alkemis akan benar-benar kehilangan muka kali ini. Tepat sekali. Mengabaikan percakapan yang dikirim dari kursi penonton, Xiao Yan diam-diam tiba di posisi yang dia pegang kemarin. Setelah itu, dia duduk bersila di kursi batu besar di belakang meja batu. Dia tampak sedang beristirahat dengan mata tertutup, tetapi dalam kenyataannya, dia berulang kali melihat-lihat berbagai metode pemurnian dan area di mana seseorang perlu memberi perhatian khusus saat menyempurnakan pil 3 garis hijau roh dalam pikirannya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pesaing yang membanjiri lapangan terbuka. Semua pesaing yang telah memasuki tempat terbuka bertindak mirip dengan Xiao Yan saat mereka duduk dan menyesuaikan kondisi mereka. Kebanyakan dari mereka yang bisa bertahan sampai saat ini memiliki kemampuan yang cukup baik. Tak satu pun dari mereka ingin dengan sedih meninggalkan arena pertandingan di babak final karena kesalahan kecil yang ceroboh. Ketika matahari cerah tinggi di langit, semua kursi telah dipenuhi orang yang tak terhitung jumlahnya. Dentang! Dalam sekejap, suara bel yang jelas bergema di tanah terbuka untuk waktu yang lama. Saat bel berbunyi, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, membukanya. Dia dengan lembut mengeluarkan nafas keruh yang telah berlama-lama di dadanya, berdiri dan mengangkat kepalanya untuk melihat tempat di depan kursi VIP tempat Fama berada. Uhuk-uhuk. Di peron yang tinggi, Fama mengeluarkan batuk lembut saat pandangannya yang ringan menyapu seluruh tempat. Beberapa saat kemudian, tempat yang bising itu perlahan menjadi tenang. Nada tua yang tenang terdengar di telinga semua orang. Hadirin sekalian, ujian hari ini akan menjadi putaran terpenting dari Grand Meeting kita. Pemenang terakhir akan menjadi juara Grand Meeting musim ini. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik hari ini dengan semua upaya yang telah Anda lakukan. Geher, geher, geher. Ketika suara Fama turun, kerumunan manusia di kursi penonton yang telah menunggu lama segera mengeluarkan raungan keras yang menyatu dan menyatu. Raungan yang memekakkan telinga melesat melewati kerumunan. Xiao Yan mengusap telinganya, yang dikejutkan oleh suara gemuruh sampai menjadi mati rasa. Dia menoleh dan menatap Yan Li, yang jaraknya cukup dekat. Sudut mulut yang terakhir berisi senyuman dingin. Dengan suara lembut, dia bergumam. Ini akhirnya akan dimulai. Selanjutnya, bersiaplah untuk bertarung mati-matian. Bab 317, masing-masing mengungkap kemampuan mereka. Fama mengatupkan kedua tangannya saat tatapannya perlahan menyapu seluruh tanah terbuka. Suara yang memekakkan telinga secara bertahap berkurang saat dia melakukannya. Suara keras yang penuh semangat bergema di seluruh tempat terbuka untuk waktu yang lama. Asosiasi tidak akan lagi memberikan bantuan apapun kepada peserta selama putaran ketiga kompetisi. Anda masing-masing harus mengandalkan diri sendiri untuk segala hal termasuk formula obat, bahan obat, dan lain-lain. Dengan kata lain, Anda harus berhasil memperbaiki jenis pil obat dalam kemampuan Anda selama waktu yang telah dialokasikan. Pemenang terakhir secara alami adalah orang yang pil medisnya adalah tingkat tertinggi dan paling berguna. Ketika para kompetitor di lapangan terbuka mendengar suara jernih yang terdengar di telinga mereka, kebanyakan dari mereka terpana oleh peringatan ujian yang tidak terduga. Lama kemudian, ada beberapa kompetitor yang wajahnya termasuk yang pertama menjadi pucat. Jelas, orang-orang ini tidak menyiapkan ramuan obat yang cocok atau bahan obat yang memadai. Untuk permintaan pemeriksaan seperti itu, hasil dari kegagalan untuk memenuhi kedua persyaratan ini sangat jelas. Peluang kegagalan mereka akan meningkat pesat. Meskipun Xiao Yan sudah mengetahui masalah pemeriksaan sebelumnya, dia masih bertindak dan sedikit mengubah ekspresinya.
Bagaimanapun, orang pasti akan ragu jika seseorang mempertahankan ekspresi kerang ketika dihadapkan dengan pertanyaan yang tidak terduga. Saat Xiao Yan mengendalikan perubahan ekspresinya, tatapannya juga menyapu sekelilingnya. Dia menemukan bahwa meskipun putri kecil dan Liu Ling pada awalnya agak terkejut ketika mereka mendengar pertanyaan pemeriksaan, mereka berhasil pulih dengan cepat. Ekspresi wajah mereka tidak terlalu jelek. Mereka benar-benar memiliki fondasi yang kaya. Melihat ekspresi mereka, pertanyaan ujian hanya membuat mereka sedikit terkejut dan tidak menghalangi penampilan mereka. Sementara Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Yan Li dari jarak yang cukup dekat. Saat ini, yang terakhir juga dengan erat merajut alisnya. Beberapa saat kemudian, dia dengan dingin tertawa dan berbicara dengan suara lembut. Tidak peduli pertanyaan aneh dan unik macam apa yang kamu pikirkan, posisi juara akan menjadi milikku. Karena semua orang sudah familiar dengan aturan ujian, di platform yang tinggi, Fama perlahan mengangkat tangannya dan tiba-tiba melambaikannya. Suara samar bergema di seluruh tempat. Ujian putaran ketiga sekarang akan dimulai. Begitu suara Fama turun, lapangan terbuka, yang memiliki banyak percakapan pribadi, langsung menjadi sunyi. Dari kursi penonton, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap tajam ke lebih dari 100 pesaing di lapangan terbuka besar di bawah, menunggu penampilan luar biasa mereka hari ini. Setelah suara Fama turun, semua pesaing di lapangan terbuka tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, mereka secara kebetulan tetap diam dan merenung dengan cemberut, memikirkan metode untuk menangani pemeriksaan kali ini. Keheningan berlangsung hampir 10 menit sebelum putri kecil dan Liu Ling memutuskan untuk memecahnya. Mereka berdua perlahan berjalan mendekati meja batu mereka dan memberi isyarat dengan tangan mereka. Dua kuali hijau dan merah kuno yang mengandung aura samar dan dalam muncul di atas meja batu. Mendengar suara kuali mendarat di atas meja batu, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan sedikit mengernyit. Kuali yang mereka keluarkan berdua jelas tidak sama dengan yang mereka gunakan kemarin. Melihat aura dalam yang dipancarkan dari kuali, jelas bahwa tingkat kuali dengan jelas melampaui kuali merah yang digunakan Xiao Yan. Cek, Pak Tua Jia, keluarga kekaisaranmu memang murah hati. Anda benar-benar mengeluarkan kuali api hijau. Itu adalah kuali tingkat 5. Aku ingat ada cukup banyak alkemis tingkat 4 yang bertengkar hebat saat itu. Benar-benar tidak terduga akhirnya berakhir di tangan Anda. Fama tersenyum dan berkata dengan heran saat dia melihat kuali berwarna hijau yang telah dipanggil putri kecil. Saya juga tidak terlalu yakin tentang itu. Kemungkinan besar gadis kecil itu telah mengganggu ayahnya berulang kali dengan segala macam taktik untuk mendapatkannya. Fama menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Dia juga bertingkah luar biasa. Kuali obat berwarna merah milik Liu Ling tampaknya menjadi harta karun yang diandalkan Gu He untuk menjadi terkenal saat itu. Kuali api gunung api. Itu juga kuali obat tingkat 5. Di dunia alkemis, kuali obat sangat membantu seorang alkemis. Saat memurnikan pil obat, kuali terbaik memiliki kemampuan penting untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Selain itu, beberapa kuali obat tingkat rendah tidak memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menahan panas. Ini akan mengakibatkan kuali tiba-tiba meledak saat memurnikan pil obat. Oleh karena itu, kuali obat juga memiliki perbedaan kelas yang cukup rinci. Kualitas kuali meningkat dari tingkat 1 ke tingkat 8. Di atas tingkat 8, ada peringkat kuali surgawi. Tampaknya hanya ada 13 kuali obat yang termasuk dalam kelas ini. Dari sini, bisa dilihat betapa berharganya mereka. Kuali merah tua Xiao Yan, di sisi lain, hanyalah salah satu yang baru saja mencapai tingkat 2 yang lusuh terlepas dari bagaimana seseorang mencoba untuk meregangkan kemampuannya. Pada dasarnya, itu tidak memiliki efek tambahan pada proses pemurnian dan mungkin tidak dapat menahan pemurnian lengkap dari pil tingkat tinggi. Tentu saja, tidak peduli seberapa banyak bantuan yang diberikan kuali obat, itu hanyalah bantuan dari luar. Yang terpenting adalah kemampuan pribadi seseorang. Inilah alasan mengapa Yao Lao hanya secara kasar menyebutkan peringkat kuali surgawi, tetapi tidak memberitahu Xiao Yan secara rinci tentang nilai antara kuali obat. Grandmaster alkemis sejati dapat menggunakan telapak tangannya sebagai kuali dan memurnikan pil sesuai keinginannya, tanpa batasan apapun.
Hanya sikap elegan itu yang bisa menunjukkan gaya sejati seorang Grandmaster. Ya, memang itu, kuali api gunung api. Fama menganggukkan kepalanya dan tersenyum sambil melanjutkan berbicara. Dulu, Guha menggunakannya untuk mengambil tempat juara selama Grand Meeting tahun itu. Karena dia bersedia memberikan kuali obat ini kepada Liu Ling untuk berpartisipasi dalam pertemuan akbar, tampaknya dia benar-benar mengharapkan yang terakhir. Sayangnya, jika tahun ini tidak ada orang itu atau Xiao Yan, bukan tidak mungkin bagi Liu Ling untuk menjadi juara. Namun, sekarang cukup sulit. Haibo Dong menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan sombong. Fama hanya tersenyum, tapi tidak berbicara. Dia mengarahkan pandangannya ke tanah terbuka. Di dalam lahan terbuka, Xiao Yan mungkin agak heran dengan kuali obat tingkat tinggi yang dimiliki Liu Ling dan putri kecil. Tetapi setelah menerima filosofi Yao Lao, dia masih berpikir bahwa kuali obat hanyalah benda asing. Karena itu, dia segera menarik pandangannya dan melambaikan tangannya. Kuali merah gelapnya yang tampak agak lusuh jika dibandingkan dengan Liu Ling dan putri kecil dipanggil sembarangan olehnya. Begitu kuali merah tua muncul, itu menarik tatapan yang agak tertegun dari sekelilingnya. Banyak orang mengira Xiao Yan mirip dengan putri kecil dan yang lainnya, menjaga hal-hal terbaik hingga saat-saat terakhir. Namun, tidak disangka bahwa dia masih mengeluarkan benda buruk ini saat ini. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan tatapan di sekelilingnya. Dia memejamkan mata dan berpikir sejenak. Kemudian, dia menjentikan jarinya dengan lembut dan satu set bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki, pil semangat hijau 3 garis, muncul di atas meja batu. Melihatnya, setidaknya ada 20 bahan berbeda. Ini adalah pertama kalinya sejak Xiao Yan mulai belajar bagaimana memurnikan obat sehingga dia harus memperbaiki pil obat yang terdiri dari begitu banyak bahan. Ya, kesulitan untuk pil obat tingkat 4 memang cukup besar. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya, hanya untuk menyadari bahwa ada cukup banyak pesaing yang sudah mulai menaikkan api mereka dan bersiap untuk memperbaiki bahan obat. Meskipun pil semangat hijau 3 garis, ini adalah ramuan obat tingkat 4, saya pikir itu harus memiliki setidaknya 2 garis pil jika saya ingin melampaui semua orang. Jika itu hanya pil semangat hijau 1 garis, biasa, itu masih cukup sulit untuk menjadi juara. Xiao Yan mengerutkan kening dengan lembut dan bergumam lembut di dalam hatinya. Wow, sebenarnya itu adalah nyala api berwarna biru. Saat Xiao Yan hendak menyalakan apinya, suara terkejut tiba-tiba muncul dari kursi penonton. Xiao Yan mengangkat kepalanya, merasa agak bingung. Dia segera terkejut ketika dia melihat bahwa api biru naik dari tangan halus putri kecil di sampingnya. Gelombang riak seperti gelombang air dengan aneh terbentuk di sekitar nyala api yang naik. Api macam apa itu? Xiao Yan agak bingung saat dia menatap api biru itu dengan heran. Tapi sepertinya terlihat familiar. Xiao Yan menyatukan alisnya sedikit dan berpikir dalam-dalam untuk beberapa waktu. Alisnya tiba-tiba bergerak-gerak. Akhirnya, dia mengingatnya. Api biru ini tampaknya muncul di lambang keluarga kekaisaran di kereta kuda yang dia tumpangi saat itu. Lambang keluarga kekaisaran adalah binatang buas unik yang besar yang kepalanya terangkat saat mengeluarkan raungan panjang. Tubuh binatang unik itu diselimuti oleh jenis api aneh yang memiliki riak seperti itu. Menurut legenda, pada tahun-tahun awal berdirinya Kekaisaran Jiamha, keluarga kekaisaran Jiamha memiliki makhluk dewa yang sangat kuat. Itu telah menyelamatkan keluarga kekaisaran Jiamha beberapa kali sebelumnya. Namun, rumor kecil di antara orang-orang sebagian besar merupakan pernyataan tidak berdasar yang diulangi dan tidak dapat diperlakukan sebagai kebenaran. Karena itu, tidak banyak orang yang mempercayai mereka. Tentu saja, ini selain mereka yang memiliki informasi orang dalam. Jangan beritahu saya bahwa nyala api ini adalah api air biru kering, naga gelombang kejut? Di peron yang tinggi, Fama dan Haibo Dong terkejut sesaat ketika mereka melihat api berwarna biru yang dipanggil putri kecil. Beberapa saat kemudian, tampaknya mereka telah mengingat sesuatu dan mereka menoleh untuk bertanya dengan heran. Haha. Jia Lao tersenyum tapi tidak membuka mulutnya untuk mengungkapkan informasi apapun mengenai Shockwave Dragon yang mereka berdua sebutkan. Gadis yang beruntung. Sungguh tak terduga bahwa orang yang tertidur lelap demi Tuhan tahu berapa lama sebenarnya masih hidup.
Saat mereka melihat tingkah laku Jialau, Famha dan Haibo Dong tanpa daya menggelengkan kepala. Mereka bertukar pandang dan melihat makna yang terkandung dalam mata satu sama lain. Meskipun api air biru kering tidak dapat dibandingkan dengan objek alami yang unik seperti api surgawi, itu dianggap sebagai yang teratas dalam hal yang disebut api binatang. Lagi pula, jenis nyala api ini cenderung gelap dan lembut. Jika seorang wanita menggunakannya untuk memperbaiki pil obat, tingkat kemampuan bentuk nyala api akan meningkat secara signifikan. Tidak lama setelah putri kecil memanggil api biru kering, kursi penonton sekali lagi mengeluarkan dua suara terkejut lainnya. Pada saat ini, Liu Ling tiba-tiba memanggil api berwarna hazel. Seruan lainnya dikeluarkan karena Yan Li. Api yang dia panggil bukanlah dari warna kuning normal, tapi api berwarna hitam. Saat mereka mengamati api berwarna-warni di lapangan terbuka, emosi semua orang di kursi penonton menjadi agak bersemangat. Dari kelihatannya, terlihat jelas banyak orang yang menahan sesuatu dalam ujian kemarin. Ini pasti menyebabkan pemeriksaan hari ini menjadi lebih berharga untuk ditonton. Semua orang memang menahan sesuatu. Saat dia melihat banyak warna api yang berbeda, Xiao Yan tiba-tiba tertawa pelan. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya dengan lembut. Nyala api berwarna hijau yang elegan tiba-tiba muncul darinya. Seketika, suhu tanah terbuka naik secara tiba-tiba. Pada saat ini, nyala api yang awalnya menari dengan gembira yang dipanggil oleh putri kecil dan yang lainnya diam-diam menjadi jauh lebih lamban untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Di tanah terbuka, angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup lewat. Api aneh dan unik berwarna berbeda itu tiba-tiba sedikit miring. Hal yang membuat orang kagum adalah bahwa arah kemiringan api ini sebenarnya menuju Xiao Yan di tengah-tengah tanah terbuka. Tepatnya, itu pasti nyala api berwarna hijau elegan dan dunia lain di telapak tangannya. Fenomena aneh semacam ini seperti subjek yang tunduk pada seorang raja. Saat api surgawi muncul, semua api akan terkirim. Pernyataan ini memang benar. Saat dia melihat fenomena aneh di tempat terbuka, Famha, yang berada di platform tinggi, mendesah lembut. Dia pernah melihat pemandangan yang begitu spektakuler ketika dia masih muda. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar dapat menyaksikannya lagi, saat ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 318, Kegagalan. Adegan aneh yang tiba-tiba muncul di lapangan terbuka juga di luar dugaan Xiao Yan. Dia menatap banyak tatapan tertegun yang ditembakkan ke arahnya dan hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Dengan jabat tangannya, dia melemparkan api berwarna hijau ke dalam kuali obat. Hanya pada saat inilah nyala api di tangan peserta kembali normal. Orang ini. Putri kecil bergumam pelan. Dia sedikit tertekan. Karena tidak pernah menyaksikan kekuatan api surgawi, dia selalu berpikir bahwa api air biru kering tidak jauh lebih lemah dari itu. Namun, dengan tampilan supernatural nyala apinya sekarang, setiap orang yang jeli akan dapat mengetahui dengan pandangan bahwa itu jauh di bawah api surgawi. Jika tidak, itu tidak akan menampilkan cara patuh semacam ini. Dibandingkan dengan keputusasaan putri kecil, wajah Liu Ling sedikit jelek. Api berwarna coklat adalah sesuatu yang gurunya telah mengundang banyak orang kuat untuk mendapatkan dari tubuh binatang ajaib peringkat 5, yang mirip dengan manusia dari kelas Do Uang. Sungguh tidak terduga bahwa sebelum menjadi pusat perhatian setelah ditampilkan hari ini, itu benar-benar memberi hormat pada nyala api orang lain. Ini benar-benar menyebabkan dia tidak bisa berkata-kata. Apa gunanya memiliki nyala api yang baik? Jika seseorang tidak bisa mengendalikannya, dia hanya akan membakar dirinya sendiri dengan bermain api. Yan Li mengeluarkan tawa dingin lembut saat dia menempatkan api berwarna hitam di tangannya ke dalam kuali. Saat fenomena aneh menghilang di lapangan terbuka, semua pesaing juga secara bertahap menarik kembali pikiran mereka, mengembalikan mereka ke fokus pada pertanyaan ujian yang mereka hadapi. Api di tangan mereka dituangkan ke dalam kuali obat. Setelah itu, mereka semua mengeluarkan bahan obat mereka dan memulai langkah pertama memurnikan pil obat, memurnikan. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke kuali obat. Sesekali, dia melambaikan tangannya dan melemparkan satu atau dua bahan obat dari meja batu ke dalam kuali obat.
Setelah itu, dia mengontrol suhu nyala api dan perlahan-lahan memurnikan esensi yang diperlukan untuk memperbaiki pil obat sesuai dengan informasi yang tercatat pada formula obat. Meskipun ada formula obat yang sangat rinci di benaknya, Xiao Yan tidak berani sedikit pun ceroboh. Hanya ada 3 set bahan obat yang telah disiapkan kali ini. Jika dia kehilangan bahan obat karena kesalahan yang ceroboh, itu akan secara signifikan meningkatkan peluang kegagalannya dalam pemurnian. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak berani memasukkan semua bahan obat sekaligus meskipun kemampuannya untuk mengendalikan inti api teratai hijau. Sebaliknya, ia memilih metode teraman dengan hanya memurnikan 2 bahan obat sekaligus. Ada cukup banyak orang yang berbagi pemikiran Xiao Yan. Ini termasuk putri kecil, Liu Ling. Bahkan Yan Li, yang selalu sombong, saat ini mengadopsi ekspresi serius saat dia dengan hati-hati mengendalikan nyala api, dengan cermat memperbaiki setiap bahan obat. Semua orang jelas tahu betapa hancurnya hati kehilangan bahan obat pada saat seperti itu. Semua pesaing di lapangan terbuka tetap diam. Hanya suara berderak yang dipancarkan saat api yang memurnikan bahan obat bergema di seluruh tanah terbuka. Terinfeksi oleh suasana tenang semacam ini, kursi yang awalnya agak bising di kedua sisi juga perlahan menjadi tenang. Semua tatapan mereka menjelajahi para alkemis di tanah terbuka di bawah. Mereka memang menyembunyikan sesuatu. Anak-anak muda hari ini. Nalanji, yang duduk di kursi VIP, memandang api yang membumbung di tanah terbuka di bawah dan tidak bisa menahan senyum saat dia berkata. Tapi melihat fenomena aneh barusan, sepertinya kecil teman Xiao Yan lebih baik dari yang lain. Api surgawi adalah benda aneh yang bahkan lebih tua Gu He tidak pernah miliki. Kekuatannya secara alami adalah sesuatu yang api putri kecil dan yang lainnya, yang diperoleh dari binatang ajaib. Tidak bisa dibandingkan dengan. Nalan Yanran di samping tersenyum saat dia menjawab. Keke, itu benar. Nalanji mengangguk. Setelah itu, dia tiba-tiba mengalihkannya ke Nalan Yanran dan berkata dengan cemberut. Apakah orang dari sekte awan berkabut yang datang pagi ini memintamu untuk kembali? Iya. Nalan Yanran sedikit mengangguk. Ah. Nalanji menghela nafas dengan lembut. Suaranya agak rendah. Apakah karena perjanjian 3 tahun semakin dekat? Mendengar ini, pergelangan tangan yang digunakan Nalan Yanran untuk menyingkirkan rambut hitamnya tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan bibir merahnya dan dengan lembut berkata. Itu seharusnya menjadi bagian dari alasannya. Xiao Yan telah menghilang selama hampir 2 tahun. Saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa ketika dia meninggalkan kota Wutan, dia sudah diaglomerasi dan membentuk pusaran Qi-nya dan menjadi Douze. Ini dilakukan dalam waktu kurang dari setahun. Anda juga harus mengetahui dengan jelas betapa sulitnya meningkatkan Douqi seseorang sebelum menjadi Douze. Namun, dia sekali lagi bangkit tiba-tiba seperti kilat dalam waktu kurang dari setahun. Dengan kata lain, bakat pelatihan yang secara aneh menghilang saat itu muncul lagi. Nalan Yanran menghela nafas panjang. Dia berkata dengan suara yang dalam. Selama 2 tahun ini, belum ada informasi tentang dia. Namun, saya pikir menurut bakat pelatihannya, saya takut dia setidaknya berada di kelas Douzi. Nalan Yanran menganggukkan kepalanya. Ah, saya tidak ingin mengatakannya lagi. Anda tidak akan mendengarkan bahkan jika saya mengatakannya. Namun, saya harap Anda akan meminta maaf kepadanya terlepas dari siapa yang menang atau kalah dalam perjanjian 3 tahun. Nalanji mengusap dahinya dan berkata dengan agak lelah. Minta maaf? Mendengar ini, Nalan Yanran menyatukan alisnya sedikit. Segera, dia menatap Nalanji dengan agak keras kepala. Saya tidak melakukan kesalahan. Mengapa saya harus meminta maaf? Kamu bisa dengan mudah pergi ke klan Xiao secara pribadi dan bertanya dengan baik pada Xiao Zhen apakah dia bisa membatalkan pertunangan pernikahan. Mungkin, semua masalah ini tidak akan terjadi jika Anda melakukan itu, tetapi Anda dengan sengaja memilih untuk meminjam kekuatan dari sekte awan berkabut dan dengan paksa menekan klan Xiao untuk membatalkan pertunangan. Anda jelas tahu betapa hebatnya pukulan ini bagi reputasi klan Xiao. Hanya saja karena status Anda semakin menonjol selama beberapa tahun ini, Anda tidak mau membuka mulut dan meminta maaf. Nalanji memandang cucunya dengan acuh tak acuh dan berkata.
Tapi tahukah kamu bahwa jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, itu hanya akan memperdalam jarak antara kamu dan Xiao Yan. Sekalipun jaraknya tidak semakin dalam, dia dan saya tidak akan pernah bisa bersama. Karena itu tidak mungkin, maka tidak masalah jika celahnya semakin dalam. Nalan Yanran mengerutkan kening dan melambaikan tangannya untuk menghentikan Nalanji. Dia dengan lembut berkata, "Kakek, kamu tidak perlu memikirkan masalah saya. Bagaimanapun, setelah perjanjian 3 tahun berakhir, dia dan saya tidak akan lagi berinteraksi sejak saat itu. Bukannya tidak ada yang tertarik dengan cucu Anda, mengapa Anda berulang kali memikirkannya? Baiklah, kamu harus berhenti bicara. Mari santai dan saksikan kompetisi." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Nalan Yanran menoleh dan mengarahkan pandangannya ke tanah terbuka. Douk yang samar menutupi telinganya, jelas tidak ingin mendengar omelan Nalanji. Melihat sikapnya yang seperti ini, Nalanji tidak berdaya meskipun dia agak marah. Selain itu, karena ini adalah tempat umum, dia hanya bisa memelototinya dengan marah sebelum berpaling tanpa daya untuk menatap tanah terbuka. Saat ini, hampir setengah jam telah berlalu sejak dimulainya pemeriksaan. Beberapa alkemis di lapangan terbuka yang perlu memperbaiki lebih sedikit bahan obat sudah sepenuhnya menyempurnakan semuanya. Selain itu, mereka juga sudah mulai mempersiapkan langkah selanjutnya. Xiao Yan mengabaikan peserta yang telah menyelesaikan penyulingan mereka dan benar-benar fokus saat dia menatap kuali obatnya. Tangan kirinya sesekali akan melempar bahan obat sementara tangan kanannya buru-buru menyedot bahan di kuali obat yang telah dimurnikan sebelum menyimpannya ke dalam botol giok. Sementara Xiao Yan tetap sibuk seperti ini, beberapa keringat secara bertahap muncul di dahinya. Dia tidak repot-repot menghapusnya saat dia melemparkan ramuan obat terakhir di atas meja batu ke dalam kuali obat. Lebih dari 10 menit kemudian, dia dengan hati-hati mengeluarkan bahan terakhir yang telah dimurnikan dan menyimpannya ke dalam botol gioknya. Melihat proses pemurnian selancar ini, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Dengan sedikit keterkejutan, ia menemukan bahwa putri kecil, Liu Ling, dan Yan Li sebenarnya belum menyelesaikan penyempurnaan mereka. Cek-cek, sepertinya tingkat pil obat yang ingin mereka saring tidak akan rendah. Meskipun jumlah bahan obat tidak mewakili tingkat pil obat, bahan yang membutuhkan lebih banyak bahan untuk dimurnikan dan lebih kompleks di alam biasanya termasuk dalam tingkat yang lebih tinggi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan beristirahat sejenak. Setelah itu, dia memasang ekspresi serius saat dia memulai langkah selanjutnya untuk menggabungkan bahan menjadi pil. Api berwarna hijau perlahan naik di dalam kuali obat. Muridnya menatap tajam ke arah bibit api yang melompat. Sesaat kemudian, tangannya tiba-tiba mulai menari. Satu botol demi satu, esensi bahan yang telah dia saring sebelumnya sedang dilemparkan dengan rapi ke dalam kuali obat olehnya. Bibit api segera menerkam ke depan, membungkus bahan obat itu dalam sekejap. Menutup matanya, kekuatan spiritual bergolak Xiao yang dipancarkan dari antara alisnya. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya tampak sedang keluar. Setiap reaksi halus dari bagian manapun dari bahan peleburan di dalam kuali obat akan langsung ditransmisikan ke dalam pikirannya. Setelah itu, dia akan segera membandingkannya dengan reaksi yang tercatat pada formula obat untuk memutuskan apakah arah proses pemurniannya benar. Saat Xiao Yan mulai bergabung dan membentuk pil, putri kecil, Liu Ling, dan Yan Li juga telah selesai memurnikan bahan mereka satu demi satu. Tanpa istirahat atau kata-kata yang tidak perlu, mereka dengan cepat menempatkan bahan-bahan yang telah mereka sempurnakan ke dalam kuali obat dan dengan cara yang sama memulai langkah menggabungkannya menjadi pil. Ada beberapa suara teredam lembut yang kadang-kadang dipancarkan di tanah terbuka yang luas. Suara-suara ini adalah sesuatu yang sangat familiar bagi para alkemis. Ini karena setiap kali mereka gagal memurnikan pil obat, suara menjengkelkan seperti ini akan muncul. Setelah itu, terkadang akan ada beberapa pesaing yang bermuka sedih meninggalkan arena kompetisi. Oleh karena itu, 100 lebih pesaing asli di lapangan terbuka secara bertahap dikurangi. Grand Meeting ini seperti saringan dengan lubang yang cukup besar, menyingkirkan pesaing yang berukuran kecil dan lemah. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk tetap setelah disaring untuk beberapa putaran secara alami berada di antara generasi muda teratas. Waktu perlahan berlalu. Beberapa kompetitor di lapangan terbuka yang awalnya memiliki ekspresi tenang juga mulai terengah-engah.
Beban dan konsumsi yang begitu besar membuat orang menjadi lelah. Dapatkah Anda melihat pil obat mana yang mereka olah yang memiliki tingkat yang lebih tinggi? Hai Bodong perlahan berjalan ke tempat di belakang Fama, menatap tanah terbuka dan bertanya dengan lembut. Aku tidak tahu sekarang. Fama menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Namun, masih mungkin menemukan beberapa petunjuk kapan pil akan terbentuk. Saat pil obat tingkat 4 terbentuk, pil itu akan mengeluarkan aroma pil uniknya sendiri. Semakin pekat aroma pil, semakin tinggi kualitas pil obat yang disempurnakan. Ketika pil obat tingkat 5 akan segera terbentuk, riak energi substantif akan muncul entah dari mana karena energi besar yang terkandung di dalam pil. Hai Bodong mengangguk sedikit dan berhenti bertanya. Tangannya diletakkan di belakang punggungnya sambil diam-diam menunggu hasil kompetisi. Setengah jam berlalu di bawah harapan banyak orang. Di panggung tinggi, ekspresi Fama tiba-tiba berubah dan kegembiraan muncul di wajah lamanya. Tatapannya menatap ke arah Xiao Yan berada. Di tempat itu, aroma pil samar sedang dipancarkan dan menyebar dari kuali merah tua. Anak kecil ini begitu cepat dalam membentuk pil? Api surgawi, memang luar biasa. Aroma obat samar yang menyebar dari dalam kuali obat Xiao Yan juga dirasakan oleh putri kecil, Liu Ling, dan Yan Li tidak jauh. Dua yang pertama tampak agak terkejut. Namun, Yan Li tertawa dingin dengan jijik setelah mencium aroma pil. Menurut kepadatan jenis wangian obat ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan pil obat yang dia saring kali ini. Jika ini adalah dasar dari orang itu, maka tempat juara kali ini pasti akan menjadi milik Yan Li. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke arah pil obat berwarna hijau yang tanpa henti bergulir di dalam kuali obat. Dia mengendus aroma pil yang melayang di sekitar dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pil semangat hijau 3 garis, biasa akan mengalami kesulitan mencapai kemenangan. Aku hanya bisa sekuat tenaga. Xiao Yan mendesah pelan. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam yang mengandung beberapa aroma obat di udara. Tangan kanannya kemudian dengan cepat mengeluarkan danwan ungu pucat dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menarik kekuatan spiritual yang mengendalikan nyala api berwarna hijau. Saat dia melakukannya, nyala api berwarna hijau yang awalnya bergolak diam-diam menjadi kecil dengan suara embusan. Saat api berwarna hijau akan menghilang, Xiao Yan membuka mulutnya dan sekelompok api berwarna ungu terbang keluar, akhirnya mengalir ke dalam kuali obat. Anak kecil ini benar-benar berpikir untuk memperbaiki baris kedua? Melihat tindakan Xiao Yan, Fama yang baru saja menghela nafas lega tiba-tiba merasakan hatinya menjadi tegang. Dia juga tahu bahwa jika Xiao Yan ingin mendapatkan kemenangan, pil semangat hijau 3 garis biasa tidak cukup. Namun, ketika menyempurnakan pil semangat hijau 3 garis, hal yang paling sulit untuk dipahami adalah waktu ketika nyala api perlu diubah. Harus diketahui bahwa bahkan ketika Fama memperbaikinya saat itu, dia telah gagal 2 atau 3 kali sebelum berhasil. Xiao Yan, di sisi lain, baru saja mendapatkan formula obat untuk 1 malam. Ada banyak detail penting yang tidak mungkin dia pahami dan pahami sepenuhnya. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa banyak bakat yang dia miliki. Anak kecil, hati-hati. Anda tidak memiliki banyak kesempatan. Fama dengan lembut bergumam. Pada saat tertentu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba merasakan bahwa nyala api yang awalnya tenang di dalam kuali Xiao Yan tiba-tiba menjadi tidak teratur. Ini adalah kesalahan yang paling mudah muncul sekaligus paling sulit untuk dihindari selama pergantian api. Tatapan Fama menatap tajam ke tengah lapangan terbuka. Di tempat itu, api berwarna ungu kuali obat tampaknya akan keluar dari penahanan penutup kuali. Suhu udara di sekitar meja batu juga telah terpanggang hingga menjadi semacam ilusi. Setelah membuat aktivitas sebesar itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kursi penonton segera berbalik. Ketika mereka melihat wajah merah Xiao Yan yang berkeringat, mereka semua menarik napas lembut. Ah, gagal. Fama mendesah pelan setelah beberapa saat dia merasakan fluktuasi yang semakin ganas itu. Wajah lamanya memiliki sedikit kepahitan. Setelah suara Fama jatuh, suara menusuk telinga yang teredam tiba-tiba keluar dari kuali obat di depan Xiao Yan. Api berwarna ungu tiba-tiba padam. Abu berwarna hitam samar keluar dari kuali obat. Ah,
Mendengar suara teredam itu, penonton di kursi di kedua sisi mengeluarkan desahan penyesalan. Bab 319, aku akan menjadi juara. Mendengar suara teredam yang menusuk telinga, putri kecil, Liu Ling, dan Yan Li yang sangat fokus pada langkah menggabungkan bahan-bahan menjadi pil juga tercengang. Mereka segera menoleh dan melihat ke arah Xiao Yan masuk. Ketika mereka melihat abu berwarna hitam mengalir keluar dari kuali obat, masing-masing ekspresi mereka sedikit berbeda. Ah! Putri kecil mendesah pelan. Xiao Yan awalnya adalah orang dengan kemampuan terbesar untuk bertarung dengan pemuda berjubah abu-abu dari Kekaisaran Chuyun selama Grand Meeting ini. Namun, melihat situasi yang tidak terduga ini, tampaknya karena Anda telah mundur, maka semuanya bergantung pada saya. Saya akan mewakili adegan alkemis Kekaisaran Jia Maha dan mengalahkan orang itu. Saya akan memberitahu semua orang bahwa bahkan jika Anda tidak melakukan tugas itu, orang itu tidak akan dapat merebut tempat juara. Liu Ling mengatupkan erat mulutnya dan mengepalkan tinjunya. Meskipun dia merasa kasihan di dalam hatinya, sebagian besar perasaannya adalah kegembiraan. Sejak Xiao Yan tiba di atas panggung, dia dan pemuda misterius berjubah abu-abu itu tidak diragukan lagi telah menjadi pesaing yang paling banyak mendapat perhatian selama Grand Meeting ini. Mengingat sifat sombong Liu Ling, dia memang merasa sedikit kesal. Hei, sepertinya kamu sudah kehabisan tenaga. Karena Anda telah dikalahkan, tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan saya selama Grand Meeting ini. Tempat juara itu milik saya. Sudut mulut Yan Li terangkat menjadi senyuman dingin. Dia melambaikan telapak tangannya dan api berwarna hitam di dalam kuali obat sekali lagi melonjak. Bahan-bahan obat yang berbeda secara bertahap mulai menyatu dengan sempurna di bawah nyala api. Dia telah gagal. Di platform tinggi, ekspresi Hai Bodong berubah sedikit saat dia menoleh ke arah Fama dan bertanya dengan lembut. Iya. Fama mengangguk dan mendesah pelan. Segera, dia dengan paksa menghibur dirinya dan tersenyum saat dia berkata. Tapi itu tidak masalah. Dia masih memiliki kesempatan lain. Meskipun Fama berbicara dengan cara ini, emosinya mendung dan dipenuhi dengan kepahitan. Sebagai Grandmaster Alkemis yang memiliki banyak pengalaman, dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi Xiao Yan untuk mendapatkan kemenangan dalam situasi seperti itu. Dari cara dia mengubah nyala api barusan, jelas bahwa dia sangat tidak terbiasa dengan cara mengubah nyala api yang digunakan dengan yang lain. Jika ini adalah batasnya, maka kemungkinan hasil dari dua percobaan yang tersisa tidak akan jauh lebih baik. Apalagi, Xiao Yan hanya mencoba 3 kali, yang berarti tekanan yang dia alami sudah cukup besar. Setelah kegagalan ini, tekanan yang dia bawa niscaya akan berlipat ganda. Bahkan beberapa dari alkemis tingkat tinggi yang sangat berpengalaman akan mengalami kesulitan memulihkan ketenangan mereka dalam waktu yang singkat ketika mereka berada di bawah tekanan tingkat tinggi semacam ini. Namun, ini adalah kompetisi dan bukan pemurnian obat biasa. Saat ini, waktu sangatlah berharga. Itu tidak dapat menampung seseorang untuk menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, jika Xiao Yan tenggelam dalam kegagalan ini terlalu lama, itu menunjukkan bahwa dia yang tidak memiliki cukup waktu akan kehilangan kualifikasinya untuk memperebutkan tempat juara. Oleh karena itu, Fama saat ini hanya bisa berdoa di dalam hatinya, berharap pemuda yang telah tampil cukup baik ini dapat memiliki kemampuan mengagumkan untuk menahan pukulan. Selama dia bisa dengan cepat menarik dirinya kembali ke kondisi puncaknya dari kegagalannya, peluangnya tidak akan hilang sepenuhnya. Paling tidak, dengan berkah dari surga, beberapa hal aneh mungkin terjadi. Kemungkinan hal seperti itu terjadi mungkin sangat kecil, hingga membuat semua orang terdiam, tapi paling tidak, itu seperti gumpalan cahaya api yang sekarat di dalam kegelapan, memberi orang semacam harapan dan harapan. Ah, anak kecil, saat ini kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri sepenuhnya. Selain itu, ini adalah penghalang jalan Anda untuk memurnikan pil. Jika Anda menerobosnya, manfaatnya bagi Anda di masa depan akan melebihi apa yang dapat Anda bayangkan, tetapi jika Anda gagal, Anda mungkin akan selamanya terhenti di level Anda saat ini di masa depan. Fama dengan lembut bergumam sambil menatap pemuda yang sedang menatap abu hitam pekat di atas meja batu dengan tatapan yang dipenuhi dengan semangat rendah. Menerobos dan berubah menjadi lebih baik, atau tenggelam ke dalam jurang. Surga atau neraka sepenuhnya bergantung pada pikiran Anda.
Tatapan semua orang yang hadir saat ini sedang menatap pemuda di tengah yang tidak melakukan tindakan lain. Setelah beberapa lama, mereka menemukan bahwa dia bahkan tidak membuat gerakan sedikit pun. Tampaknya orang ini, yang merupakan harapan terbesar di hati setiap orang untuk bersaing dengan alkemis misterius dari Kekaisaran Chuyun saat ini telah turun ke jalan buntu dari kegagalannya. Oleh karena itu, gelombang desahan kecewa tanpa sadar keluar dari kursi penonton. Sepertinya pukulan dari kegagalan ini cukup besar untuknya. Ah, tapi itu tidak terduga. Dia anak muda. Ketika dia mendengar suara mendesis dari sekitarnya, Nalanji menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Nalan Yanran mengernyitkan alisnya sedikit. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata. Dari penampilannya, dia tidak terlihat seperti seseorang yang sangat tidak sabar. Mungkin dia punya rencana lain? Kata-kata Nalan Yanran jelas merupakan sesuatu yang bahkan dia tidak yakin. Oleh karena itu, dia berhenti beberapa kali saat berbicara dan tidak berani menggunakan kata-kata tegas. Aku juga berharap itu benar, tapi, Nalanji membelai janggutnya dan tertawa getir. Namun, dia tidak menyelesaikan hukumannya. Tubuh Xiao Yan menegang saat dia berdiri di depan meja batu. Pupil gelapnya menatap jelaga berwarna hitam yang mengalir keluar. Matanya yang awalnya cerdas dan tenang saat ini tampak agak bingung. Sejak dia kehilangan Yao Lao, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi masalah sulit yang membuatnya terkejut. Dia tidak menyangka bahwa titik equilibrium yang dibutuhkan saat mengubah nyala api akan sesulit ini untuk dipahami. Di masa lalu, dia tampaknya melebih-lebihkan kemampuannya. Kali ini, itu akan merepotkan. Guru, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saat mulut Xiao Yan bergetar, suara lembut yang tidak terdengar yang mengandung kebingungan dengan lembut dipancarkan darinya. Sayangnya, Yao Lao saat ini sedang tertidur lelap. Dia tidak tahu masalah sulit dan perasaan kehilangan yang dihadapi Xiao Yan. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Fama, Xiao Yan benar-benar harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segala hal. Berubah dan berkembang atau tenggelam dalam kehancuran? Meskipun Xiao Yan telah terdiam, waktu untuk kompetisi tidak berhenti hanya karena dia sangat penting dalam kompetisi. Tidak jauh dari sana, Yan Li, putri kecil, dan Liu Ling secara bertahap maju ke tangga di mana mereka meningkatkan panas. Gumpalan aroma pil yang dipancarkan dari kuali obat juga menarik perhatian penonton yang awalnya terfokus pada Xiao Yan. Ketika hampir separuh waktu yang dialokasikan untuk kompetisi telah berlalu, kuali obat mereka bertiga memiliki pil obat yang telah mengambil bentuk awal dan secara bertahap sudah dipadatkan. Setelah beberapa saat, aroma obat yang kental pertama kali dipancarkan dari kuali obat putri kecil. Ketika mereka mengendus kekayaan aroma obat, para alkemis yang masih berada di belakang meja batu segera berseru. Pil obat tingkat 4. Ketika dia mendengar gelombang suara heran terdengar di sekitarnya, ekspresi bangga tanpa sadar muncul di wajah cantik putri kecil. Pil obat di kuali adalah satu-satunya pil obat tingkat 4 yang dia percayai untuk disuling. Selain itu, masih memiliki beberapa peluang gagal. Beruntung keberuntungannya hari ini cukup baik dan dia benar-benar berhasil menyempurnakannya pada upaya pertamanya. Jika seseorang membahas tentang keberuntungan, dia tampaknya memiliki lebih dari Xiao Yan. Namun, suara kaget tidak berlangsung lama. Kuali obat di sisi lain milik Liu Ling dengan cepat mengikutinya dan mengeluarkan aroma obat yang lebih kaya dan lebih menarik. Dua wangian pil secara individual muncul dari setiap kuali obat dan akhirnya tercampur bersama di tanah terbuka, membuatnya sulit untuk membedakannya. Meskipun demikian, alkemis dengan persepsi yang kuat akan dapat membedakan kedua wangian pil ini dengan segera. Nilai pil obat yang disuling Liu Ling sedikit lebih tinggi daripada yang dimurnikan oleh putri kecil. Orang ini, putri kecil yang memiliki persepsi yang cukup baik juga mampu membedakan pro dan kontra dari kedua jenis pil obat tersebut. Segera, dia sedikit mengernyit. Dengan matanya, dia dengan kasar memotong Liu Ling yang sedang tersenyum padanya. Haha, Yuer, maafkan aku. Izinkan saya untuk memimpin hari ini. Ketika dihadapkan dengan mata putri kecil yang tertekan, Liu Ling menghadapinya dan menangkupkan kedua tangannya saat dia menjawab sambil tersenyum. Dua jenis pil obat tingkat 4. Kedua orang kecil ini juga cukup baik.
Di platform yang tinggi, berat hati Fama sedikit lebih baik saat dia merasakan aroma pil yang naik dari kuali obat milik putri kecil dan Liu Ling. Dia mengangguk dan berbicara. Haha, kalian berdua teman kecil yang basah di belakang telinga mereka. Bukankah masih terlalu dini untuk benar-benar bersiap untuk merayakannya saat ini? Tawa aneh tiba-tiba terdengar dari samping. Ia dengan cepat menepi mata geram putri kecil dan Liu Ling, hanya bagi mereka untuk menemukan bahwa nyala api membakar dengan intens di dalam kuali Yanli. Setelah beberapa saat, aroma yang benar-benar membawa warna ungu pucat perlahan naik seperti asap. Aroma pil berwarna? Saat mereka melihat aroma pil ungu pucat, hampir semua alkemis di tanah terbuka mulai berteriak tanpa sadar, dengan jelas memahami apa yang diwakili ini. Dia benar-benar mampu memperbaiki pil obat yang menghasilkan aroma pil berwarna? Bajingan ini. Dia benar-benar telah siap. Senyum di wajah Fama, yang muncul beberapa saat yang lalu, langsung menjadi mendung di bawah aroma pil ungu pucat. Apa itu wangian pil berwarna? Di peron tinggi, Hai Bodong buru-buru bertanya saat dia melihat ekspresi Fama tiba-tiba menjadi sangat jelek. Aroma pil berwarna biasanya hanya diproduksi oleh pil obat tingkat 5. Tentu saja, beberapa pil obat tingkat 4 puncak juga dapat menciptakan hal seperti itu. Melihat kekayaan wangian pilnya, saya pikir pil obat yang dia olah adalah milik yang terakhir. Wajah Fama menjadi gelap ketika dia berkata. Dibandingkan dengan miliknya, pil obat tingkat 4 yang disuling UR dan Liu Ling tidak diragukan lagi lebih rendah. Kali ini, aku takut kita pasti kalah. Di tanah terbuka, putri kecil dan Liu Ling dengan cemas menatap aroma pil berwarna yang naik dari kuali obat Yanli. Ekspresi mereka langsung menjadi putus asa dan pucat saat mereka tertawa getir. Dalam menghadapi superioritas absolut, alasan apapun akan tampak sangat lemah. Itu belum pasti. Tawa samar muda yang jelas tiba-tiba terdengar. Tawa samar yang tiba-tiba menyebabkan putri kecil dan Liu Ling menjadi tertegun. Segera, mereka berbalik, hanya untuk menemukan bahwa Xiao Yan, yang berdiri seperti pilar kayu di belakang meja batu tanpa sadar mengangkat kepalanya sekali lagi. Wajah yang biasanya terlihat sangat dingin, saat ini memiliki senyuman lembut yang sangat langka. Putri kecil dan Liu Ling menatap senyuman itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka agak kesurupan karena mereka menemukan bahwa Xiao Yan saat ini tampaknya memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan masa lalu. Tampaknya ada semacam perubahan dalam temperamen dan kepercayaan dirinya. Maafkan saya. Ketua Fama. Xiao Yan membalikkan tubuhnya dan membungkuk ke arah Fama di platform tinggi saat bibirnya bergerak sedikit. Dia tahu bahwa dengan kemampuan yang terakhir, dia pasti tahu apa yang dikatakan. Keker, bagus sekali kamu bisa pulih. Fama sesaat bingung saat dia melihat senyum lembut di wajah pemuda di bawah. Segera, dia mengangguk, merasa terhibur. Xiao Yan tersenyum lembut dan membalikkan tubuhnya. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Yanli, yang menatapnya dengan cara yang gelap dan dingin. Sambil tersenyum, dia mengangkat ibu jarinya, hanya untuk membalikkannya di bawah pandangan semua orang. Saya akan menjadi juara. Bab 320 bangkit sekali lagi. Hei, jadi bagaimana jika kamu sudah sembuh? Anda ingin memperbaiki pil obat yang melebihi yang ada di kuali saya selama sisa waktu yang merupakan setengah dari waktu yang dialokasikan? Haha, Anda harus melakukan hal-hal sesuai kemampuan Anda. Jika tidak, Anda hanya akan menjadi lelucon bagi orang lain. Haha. Yanli tertawa dingin saat dia menatap Xiao Yan dan mengejeknya. Xiao Yan tersenyum, tetapi mengabaikan kata-katanya yang mengejek. Dengan lambaian lembut tangannya, angin sepoi-sepoi meniup jelaga hitam pekat di atas meja batu. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan sejumlah besar bahan obat sekali lagi memenuhi meja batu. Tubuh Xiao Yan lurus seperti pena saat dia berdiri di depan meja batu. Tangannya perlahan terulur. Setelah keheningan singkat, bibit api berwarna hijau muncul dari tubuhnya dan menempel di permukaan pakaiannya. Tidak lama setelah gumpalan pertama dari bibit api berwarna hijau muncul, kelompok api mulai terus-menerus melonjak dari dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, nyala api berwarna hijau benar-benar membungkus Xiao Yan di dalamnya. Api berwarna hijau yang mengamuk membuatnya menjadi orang api berwarna hijau. Apakah itu semua, api surgawi?
Berapa banyak kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk mengendalikan begitu banyak api surgawi ini? Semua alkemis di tanah terbuka tanpa sadar menghirup udara dingin saat mereka menatap Xiao Yan, yang hampir menjadi orang api, dengan tatapan tertegun. Selama api hijau membumbung di tubuh Xiao Yan, putri kecil dan Liu Ling, yang sedang bersiap untuk mengeluarkan pil, juga diguncang sampai mereka terpana. Yan Li, yang berada di sisi lain mungkin telah mengendalikan ekspresinya dengan baik, tetapi kelopak matanya juga mulai bergerak-gerak saat ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa anak muda ini bisa menunjukkan kemampuan yang mengejutkan dan mengejutkan semua orang setelah mengalami pukulan seperti itu. Kekuatan spiritual orang-orang kecil ini tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di peron yang tinggi, suara penghiburan Fama membawa rasa iri saat dia melihat Xiao Yan yang seluruh tubuhnya dibalut api, merasa terkejut. Dia memilih jalan yang benar lebih awal dan memperoleh terobosan di bawah tekanan. Jenis kekuatan spiritual yang kuat ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa tetua dalam asosiasi kesulitan membandingkannya. Dia mendapat cukup banyak kali ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan spiritual seorang alkemis tidak dapat secara aktif dilatih dengan suatu tujuan. Itu hanya bisa perlahan menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Tentu saja, tidak ada yang mutlak di dunia ini dan selalu ada pengecualian untuk segalanya. Di benua Douqi yang besar ini, ada orang-orang beruntung yang bisa memasuki berbagai kondisi aneh karena keberuntungan mereka. Di bawah kondisi yang sangat misterius seperti ini, orang-orang yang beruntung itu mendapatkan hadiah karena kekuatan spiritual mereka meningkat pesat. Saat ini, yang ditunjukkan Xiao Yan sangat mirip dengan kondisi semacam itu. Jadi, bahkan seorang Grandmaster alkemis seperti Fama mau tidak mau harus sedikit iri. Apakah dia masih memiliki peluang untuk menang? Hai Bodong membelai jenggotnya dan tersenyum saat dia bertanya. Saya tidak tahu. Fama menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah pelan. Aku akan tetap berpegang pada garis milikku itu. Semuanya harus bergantung pada kinerja Xiao Yan. Meski kondisi Xiao Yan saat ini spektakuler, namun pihak lawan bukanlah orang yang sederhana. Saya khawatir akan ada persaingan yang sangat ketat dan sengit lainnya. Dia akan memulai pemurnian. Hai Bodong sedikit mengangguk saat matanya yang melihat tanah terbuka tiba-tiba menjadi cerah. Di tanah terbuka, Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus api, perlahan mengangkat tangannya. Api berwarna hijau yang lonjak dengan keras keluar dari jarinya. Segera, itu dituangkan ke dalam kuali obat. Hanya dalam sekejap mata, nyala api yang bergejolak sudah mulai menggeliat dan membakar di dalam kuali. Saat dia menyaksikan nyala api di dalam kuali, Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut. Beberapa bahan obat di atas meja batu dengan terampil dilemparkan ke dalam kuali obat pada saat yang bersamaan. Segera, nyala api hijau menerkam mereka, membungkusnya dan mulai membakar dan memurnikannya dengan liar. Kali ini, perbaikan Xiao yang jelas jauh lebih cepat daripada beberapa saat yang lalu. Selain itu, dia tidak lagi memiliki perasaan hati-hati atau gerakan menakutkan pada anggota tubuhnya saat dia melakukan tugasnya. Ketika dia mengendalikan api surgawi, dia tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun. Kehadiran mengesankan yang santai dan tanpa paksaan samar-samar muncul setiap kali dia memberi isyarat dan bergerak. Kehadiran semacam ini biasanya hanya akan muncul pada Grandmaster alkemis yang sangat berpengalaman seperti Fama. Satu persatu, bahan obat dilemparkan oleh Xiao Yan. Setelah itu, tangannya yang lain akan mengontrol esensi halus dari bahan-bahan di dalam kuali dan menyimpannya ke dalam botol batu giok. Di bawah kondisi di mana dia menggunakan kedua tangannya bersama-sama dan melepaskan kekuatan spiritualnya ke puncaknya, bahan obat yang ditempatkan di atas meja batu dengan cepat diubah menjadi bahan esensi yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil semangat hijau 3 garis di kecepatan yang memuaskan. Xiao Yan, yang sekali lagi bersorak dan mulai menyempurnakan, tidak diragukan lagi telah mengangkat atmosfer tanah terbuka ke klimaks. Putri kecil dan Liu Ling, yang banyak menaruh harapan mereka setelah kegagalan Xiao Yan sebelumnya, telah tampil lebih buruk daripada Yan Li karena kemampuan mereka yang lebih lemah. Dalam situasi seperti ini di mana semua orang akan melihat pihak lain menjadi juara negara mereka di depan mata mereka, pemulihan Xiao Yan, yang semua orang telah menaruh harapan terbesar sebelumnya, tidak diragukan lagi telah menyebabkan banyak orang di penonton untuk menghela nafas lega.
Oleh karena itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari area tempat duduk di kedua sisi tanah terbuka saat ini terfokus pada sosok manusia di tanah terbuka yang terbungkus oleh api berwarna hijau. Sorakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh tempat. Mendengar sorak-sorai yang berisik, mata gelap dan dingin Yan Li melayang ke arah Xiao Yan berada. Dia menatap cara pemurnian yang anggun dan halus dan kejutan dan kesungguhan akhirnya melintas di mata Yan Li. Dari kekuatan spiritual pihak lain yang tiba-tiba menjadi lebih kuat serta kehadirannya yang anggun, Yan Li dengan jelas memahami bahwa orang muda ini tidak hanya pulih dari pukulan yang dia terima dari kegagalannya, dan juga memperoleh terobosan pikirannya dari seperti itu. Situasi tanpa harapan. Kekuatan mental semacam ini benar-benar menakutkan. Orang ini memang punya dasar. Hanya saja saya tidak tahu orang tua mana yang bisa mengajar siswa seperti itu. Melihat penampilannya, jelas bahwa dia jauh lebih luar biasa daripada murid Guheh. Hei, reputasi Raja Pil Guheh tidak sepenuhnya benar. Setidaknya dalam hal mengajar, dia jauh lebih rendah dari yang lain. Yan Li dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah nyala api yang berkobar di kuali obatnya. Dari cermin transparan kuali obat, dia bisa dengan jelas melihat bahwa pil obat yang awalnya terbentuk sedang berputar di dalam nyala api. Segera, saya akan berhasil. Saat dia melihat bentuk awal dari pil obat yang akan selesai, Yan Li menguatkan jiwanya. Kebanggaan samar-samar muncul di wajah lembutnya. Dia pasti memiliki keyakinan mutlak pada pil obat yang telah dia sempurnakan. Tangan Xiao Yan, yang terbungkus dalam api, berulang kali bergeser ke arah meja batu. Mengikuti gerakan cepat mereka, bahan obat di atas meja dengan cepat berkurang. Di sisi lain, jumlah botol batu giok yang mengandung sari bahan semakin meningkat. Saat ini, pil obat yang telah dimurnikan putri kecil dan Liu Ling sudah terbentuk. Mereka memberi isyarat dengan telapak tangan dan pil obat yang ditembakkan dari kuali obat dan disimpan ke dalam botol batu giok. Mereka menatap aroma pil berwarna yang berulang kali merembes keluar dari kuali obat Yan Li dan keduanya menghela nafas lembut tertekan. Segera, mereka mengangkat kepala dan mengalihkan pandangan mereka ke posisi Xiao Yan berada. Saat ini, dia telah menjadi satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk melampaui Yan Li. Pertanyaan tentang pihak mana yang akan mendapatkan tempat juara dari pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jiama kali ini, terserah kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan. Namun, jika ada orang yang bisa melihat di bawah nyala api berwarna hijau di mana tidak ada yang bisa menemukan apa yang terjadi, mereka pasti akan tercengang. Ini karena, Xiao Yan, yang tampaknya berada dalam kondisi puncaknya bagi orang-orang di dunia luar, saat ini sedang menutup matanya dan sedikit mengernyit. Sekilas, seolah-olah dia telah turun ke dalam kondisi, setengah tertidur, setengah terjaga, misterius. Meskipun mata Xiao Yan memang tertutup, indranya bisa melihat dengan jelas setiap kejadian di dunia luar bahkan lebih jelas dari apa yang matanya bisa. Lonjakan kekuatan spiritualnya di dalam kuali obat bahkan telah menyebabkan dia dapat dengan jelas melihat bagaimana ramuan obat secara bertahap terfragmentasi dan rusak setelah dibakar oleh api, meninggalkan jenis esensi bahan yang diperlukan di bawah suhu tinggi. Xiao Yan perlahan mengembuskan napas di dalam hatinya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa penyulingan pil kali ini adalah pertama kalinya dia tidak mengandalkan Yao Lao namun menunjukkan puncak dan kesempurnaannya. Di bawah kondisi seperti ini, Xiao Yan bahkan memiliki kepercayaan diri untuk menantang alkemis tingkat 5. Tak satu pun dari bahan obat yang ditutupi oleh nyala api berwarna hijau bahkan sedikit rusak karena suhu, api surgawi, berubah dengan keinginan Xiao Yan. Pada saat ini, dia bahkan berhasil mengontrol suhunya agar sama persis dengan yang tercatat di formula obat. Pemurnian selesai. Pada satu contoh, bahan obat di atas meja batu akhirnya benar-benar dimurnikan. Saat itulah Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Tubuhnya terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan mengguncang dan memecahkan semua 20 botol giok di depannya. Setelah itu, kekuatan tak berbentuk menyedot esensi bahan di dalamnya dan melemparkan semuanya ke dalam kuali obat. Nyala api sekali lagi menjadi bergolak pada saat ini. Kali ini, waktu yang dibutuhkan Xiao Yan untuk memurnikan bahan-bahannya telah berkurang hampir setengahnya dibandingkan dengan yang terakhir kali. Api hijau menggeliat di dalam kuali obat.
20 lebih esensi bahan benar-benar dibungkus dalam kekuatan spiritual Xiao Yan dan perlahan-lahan digabungkan. Seperti air yang mengalir, waktu berlalu dengan tenang. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 1 jam sampai waktu ujian akan berakhir. Di sisi lain, aroma pil berwarna yang dipancarkan dari kuali obat Yanli semakin kaya. Pil obat yang dia sempurnakan jelas akan terbentuk. Pil semangat hijau 3 garis akan segera berhasil. Fama sedang menatap tajam ke tanah terbuka ketika dia tiba-tiba berkata dengan lembut pada saat tertentu. Namun, wajahnya tidak menunjukkan penampilan santai. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk mengalahkan Yanli hanya dengan mengandalkan pil semangat hijau 3 garis biasa. Kuali obat di tanah terbuka tempat nyala api hijau bergulir tiba-tiba menjadi sunyi. Aroma pil samar tersebar dan pil obat bundar berwarna hijau yang seperti zamrud berulang kali berputar di dalam kuali. Saat pil obat diputar, nyala api berwarna hijau yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, nyala api berwarna hijau mulai menarik diri ke tubuh Xiao Yan seperti air pasang. Pada saat api hijau di dalam kuali akan benar-benar ditarik, mulut mengunyah Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Api berwarna ungu sekali lagi menyembur dengan keras sebelum dituangkan ke dalam kuali obat. Hati Fama tiba-tiba terangkat saat dia melihat Xiao Yan sekali lagi menyemburkan api ungu. Matanya menatap tajam ke arah di mana Xiao Yan berada. Jika Xiao Yan sekali lagi gagal kali ini, posisi juara akan benar-benar merindukannya. Di saat yang sama, reputasi asosiasi alkemis akan rusak karena ini. Bersambung ke episode 63. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.